dunia kini berlomba-lomba untuk menekan emisi demi mewujudkan net zero emission pada 2060 mendatang. Berbagai macam upaya dilakukan agar dampak buruk perubahan iklim tidak terus terjadi dan bertambah parah. Salah satunya dengan mendorong peningkatan kualitas BBM yang rendah emisi dengan mengurangi kadar sulfur. Kandungan sulfur menjadi salah satu kunci untuk menekan emisi. BBM yang lebih rendah sulfur diklaim lebih bersih dan juga lebih ramah lingkungan. Salah satu aksi nyata telah dilakukan oleh PT Pertamina Persero melalui anak usahanya yakni Kilang Pertamina Internasional dengan meluncurkan produk BBM diesel low sulfur yakni Diesel X dan memiliki standar emisi setara Euro 5. Produk anyar ini diberi nama Pertamina Diesel X. Diesel X merupakan BBM rendah sulfur dengan kandungan sulfur di bawah 10 ppm atau parts per billion. Diesel X diproduksi di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat dengan target produksi 200.000 barel per bulan di tahun 2025. Dan telah dilakukan pengiriman atau lifting perdana sebesar 52.000 barel. Produk Diesel X diklaim mampu melindungi mesin dari korosi dan mencegah pembentukan foam bahan bakar. Menjamin kinerja kendaraan tetap optimal, bahkan dalam kondisi berat sehingga cocok untuk kendaraan berat di sektor pertambangan. Menjaga kinerja mesin di berbagai kondisi cuaca, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk nilai ekonomis, serta dapat meningkatkan penghematan bahan bakar hingga 7%. Lantas, untuk mengetahui lebih lanjut terkait Diesel X, bagaimana produksinya, apa saja keunggulannya, dan rencana Kilang Pertamina Internasional ke depan dalam mengembangkan produk-produk BBM yang lebih ramah lingkungan, saya akan berbincang dengan Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditya Warman. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan Diesel X, bagaimana produksinya, apa saja keunggulannya, dan bagaimana rencana Kilang Pertamina Internasional ke depannya untuk mengembangkan BBM yang lebih ramah lingkungan, saya akan mengajak Anda untuk berbicara langsung bersama dengan Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman. Halo, Pak Taufik, selamat siang. Apa kabar? Baik, Charlie. Sebelumnya selamat ya Pak Taufik atas peluncuran produk baru Kilang Pertamina Internasional yakni Diesel X. Nah, bisa dibilang secara kualitas setara dengan Euro 5 nih. Nah, menurut Bapak atau tanggapan Bapak bagaimana nih terkait dengan peluncuran Diesel X ini? Ya, pertama ini adalah satu milestone yang telah dideliver oleh kawan-kawan di RU 6 Balongan. Karena pada hari ini sudah berhasil meluncurkan produk unggulan kita, salah satu produk unggulan dari kilang yaitu Diesel X, di mana Diesel X ini adalah bahan bakar diesel yang memenuhi kualitas Euro 5. Nah, beberapa keuntungan tentunya dari produksi Diesel X ini. Yang pertama bahwa kita berkontribusi terhadap kemampuan dalam negeri untuk memproduksikan bahan bakar low sulfur. Satu. Yang kedua, dari sisi kandungan sulfur yang rendah, maka dengan penggunaan bahan bakar Diesel X ini, maka kita berkontribusi terhadap pengurangan emisi dari gas buang. Nah, ketiga, untuk para pengguna Diesel X ini, dari hasil uji cobanya yang dilaporkan kepada saya bahwa ini bisa memberikan efisiensi 7% lebih bagus daripada diesel yang biasanya. Nah, yang keempat tentunya bagi kami adalah kolaborasi antara bagaimana kilang ini memproduksikan bahan bakar yang sesuai dengan demand daripada konsumen. Nah, kebetulan konsumen yang saat ini berkolaborasi dengan kami adalah konsumen yang menggunakan bahan bakar yang low sulfur. Nah, itu adalah opportunity kami ke depan. Nah, kira-kira mungkin itu yang kenapa Diesel X ini
dari saya bahwa ini adalah salah satu milestone yang besar sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas maupun kualitas ke depannya. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan kesiapan dari kilang Pertamina Internasional dari pihak Bapak untuk menghadapi permintaan nanti, Pak? Saat ini dengan gasoil hydrotreater unit yang kami miliki di Balongan, ini kapasitas produksinya kan 200.000 barrel atau MB per bulan. Oke, 200.000 MB per bulan. Saya kira dan sekarang dengan demand yang ada untuk domestik masih bisa terpenuhi. Namun saya yakin ke depan untuk penggunaan bahan bakar yang low sulfur akan meluas. Juga saat ini kan sudah ada peraturan Dirjen Migas yang mengharuskan penggunaan low sulfur BBM itu mulai akhir 2027 dan seterusnya. Sehingga kita harus menyiapkan kilang-kilang lain dan produk-produk dari kilang lain juga bisa memproduksikan low sulfur BBM ini. Atau minimum kalau peraturan Dirjen Migas Euro 4, ya artinya Euro 4 itu 50 ppm. Nah, saat ini memang yang sudah mampu memproduksikan Euro 5 diesel adalah baru di Balongan. Nah, insya Allah tahun ini kami mencanangkan Balikpapan juga akan bisa memproduksikan bahan bakar yang memenuhi kualifikasi Euro 5. Nanti diesel hydrotreating unitnya adalah bagian dari penyelesaian proyek RDMP Balikpapan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Nah, begitu selesai nanti akan ada tambahan kapasitas dari kilang Balikpapan. Nah, sementara kilang-kilang yang lain karena memang itu kilang yang belum kita remajakan dan belum memiliki unit diesel hydrotreating unit, maka kita harus tambahkan unit hydrotreater di kilang-kilang tersebut seperti di Cilacap, Dumai, kemudian Pelaju, dan di Balongan untuk gasolinnya. Baik Pak Taufik, peta jalan dari kilang Pertamina Internasional terkait dengan BBM yang rendah emisi atau low sulfur ini seperti apa sih Pak? Rencana kita dalam RJPP sebenarnya sudah ada pencanangan untuk bahan bakar low sulfur. Bahan bakar low sulfur itu kalau dari fosil, gasolin atau bensin dan diesel kan, kemudian aftur. Okay. Nah, itu roadmap-nya adalah Euro 4. Nah, Euro 4 tahun 2027-2028. Nah, sehingga berdasarkan peraturan tersebut, maka kami menyiapkan roadmap untuk penyelesaian ataupun peningkatan kualitas produksi BBM dari kilang-kilang kami, termasuk dari DHT Cilacap, kemudian Dumai, kemudian Pelaju. Nah, namun demikian ada juga sekarang pembahasan mengenai prioritisasi. Nah, prioritisasi wilayah-wilayah mana yang harus diprioritaskan untuk menggunakan bahan bakar low sulfur, karena mungkin melihat seperti Jakarta kok belum ada lagi langit biru di Jakarta. Itu hal-hal yang sering menjadi polemik. Nah, maka salah satu upaya untuk membuat langit biru di Jakarta ya dengan BBM yang kita hasilkan. Apakah di Jakarta menjadi prioritas sehingga nanti hasil dari produksi kilang kami itu yang saat ini mungkin di Balongan bisa memenuhi wilayah Jabodebek. Kemudian dengan tambahan nanti dari Balikpapan akan lebih luas lagi dan seterusnya. Dan satu lagi alternatif untuk yang ramah lingkungan menggunakan biofuel. Biofuel itu juga akan mengurangi konten daripada sulfur. Seperti yang ada di Cilacap itu ada treating vegetable oil ataupun renewable diesel, itu kan biodiesel 100%, itu rendah sulfur juga. Itu salah satu yang beberapa opsi untuk menjawab tantangan terkait dengan penggunaan BBM low sulfur gitu. Oke, baik Pak Taufik, ini perbincangannya semakin seru lagi. Kalau boleh nih Pak Taufik, kita lanjutkan obrolannya sambil kita jalan-jalan ya. Bisa, nanti kita keliling di sekitar sini aja nih, unit hydrotreater. Di sini kita lihat, sekalian belajar. Mari, ya, Pak. terima kasih.
Fun fakta mengenai kilang Balongan, selain memproduksi diesel X, kilang ini merupakan kilang yang memiliki nilai Nelson Complexity Index atau NCI tertinggi dibandingkan dengan kilang-kilang lainnya. NCI merupakan indeks kompleksitas suatu kilang. Semakin tinggi angkanya, maka kilang tersebut semakin menghasilkan lebih banyak produk berkualitas dengan proses produksi yang lebih efisien. Oke Pak, kita sudah lebih masuk lagi ke dalam kilang-kilang milik Kilang Pertamina Internasional Balongan Pak. Kilang Balongan kan ini sering banget disebut kilang dengan kompleksitas tinggi. Nah sebenarnya kompleksitas ini apa sih Pak Taufik? Apa maksudnya? Di kilang itu kan ada parameter yang kita acu ya, yaitu Nelson Complexity Index. Ya. Semakin tinggi kompleksitas kilang, maka semakin sedikit residu yang dihasilkan dari kilang. Nah, kenapa ada residu? Nah, kan kilang itu kan ngolah bahan bakunya minyak mentah. Nah, minyak mentah itu didestilasi, dipanaskan. Ada yang fraksi atas itu fraksi seperti LPG, propilin, kemudian ada fraksi ringan ya yang saya maksud tadi. Ada yang fraksi medium seperti kerosin aftur, kemudian fraksi heavy-nya yang berat itu ada gasoil ataupun diesel, kemudian ada bottomnya yang bawah tuh seperti aspal, kemudian lilin, parafin. Nah ini bawah. Nah ini tidak semuanya bernilai. Kalau dijual itu kan tidak semua bernilai. Nah itu yang disebut residu. Nah kalau untuk mengurangi residu ada namanya unit untuk residu fluidic catalytic converter atau RFCC. Itu mengolah residu. Nah, residunya diolah lagi menjadi produk yang lebih berharga atau memiliki nilai ekonomis ya. Nah, itu yang dimaksud kenapa makin tinggi kompleksitasnya kilang itu makin residunya makin kecil. Nah, dari RFCC tadi ada yang diolah menjadi bahan baku propilin. Nah, propilin itu untuk diolah lagi menjadi bahan baku biji plastik. Contohnya seperti itu. Ada yang menjadi LPG, yang menjadi bahan yang siap gunakan atau siap pakai gitu loh. Jadi kembali kompleksitasnya tinggi karena di sini sudah memiliki selain CDU kan crude distillation unit. Jadi unit destilasi untuk crude. Itu unit utama lah di semua pengolahan tuh, semua kilang tuh ada. Tetapi tidak semua kilang memiliki RFCC, memiliki pengolah untuk residu tadi. Nah, di sini ada residu processing untuk mengolah residu menjadi produk jadi tadi gitu loh. Itu mungkin yang disebut kenapa kompleksitasnya tinggi, karena di sini ada propylene plant ya hasilnya. Kemudian LPG di sini. Kemudian tadi gasolin, ada dari sini, nafta gitu loh. Oke, berarti kompleksitas ini ada kaitannya dengan emisi juga ya Pak ya? Salah satu cita-cita pemerintahan kita sekarang yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada energi, Pak Taufik. Nah sebenarnya kontribusi apa yang didorong atau yang disumbang oleh Kilang Balongan ini untuk mendukung program pemerintah tersebut dan apa output yang dihasilkan? Kilang Balongan itu kan awalnya dibangun tahun 92, selesai 97 dioperasikan, itu kapasitasnya masih 125.000 barrel per hari. Nah, kemudian tahun 2022 selesai, kita revamping, ada proyek RDMP di sini, ada beberapa tujuan. Satu, RDMP-nya sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas kilang dari 125.000 menjadi 150.000 barrel per hari. Jadi ada kenaikan kapasitas pengolahan di unit crude distillation unit atau unit destilasinya minyak itu nambah 25.000 barel per hari. Kemudian ada juga paralel pada saat itu kan penggantian katalis untuk dihydrotreating unit tadi.
Ya, hydrotreating untuk gasoil sama hydrotreating untuk aftur yang tadi kita lihat awal. Nah, dengan penggantian katalis di unit hydrotreating tersebut, maka kita bisa memproduksikan ultra low sulfur fuel, baik diesel maupun di afturnya. Nah, itu dua hal itulah yang menjadi kontribusi kilang ini terhadap ketahanan energi. Nah, dari Balongan ini didistribusikan BBM-nya sendiri ke Jakarta, artinya lewat pipa ke Pelumpang ya, untuk distribusi Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini salah satu produk ataupun kontribusi dari kilang Balongan. Nah, kalau tadi kan dari kilang Balongan, Pak. Nah, kalau dari kilang Pertamina International sendiri seperti apa sih sebenarnya rencana kerja untuk mendukung program pemerintah tersebut? Dari kilang tentunya kami sejalan dengan RJPP ataupun rencana kerjanya Pertamina secara grup, di mana tugas kilang itu salah satunya adalah pemenuhan BBM semaksimal mungkin. Ya, tentunya dengan kapasitas terpasang saat ini 1.150.000 barrel per hari untuk mengolah crude oil dan bisa menghasilkan BBM, ya, BBM kurang lebih 800.000 barrel per hari. Nah, juga ada produk petrokimia, produk LPG yang dihasilkan. Itulah salah satu upaya yang kami lakukan untuk berkontribusi pada swasembada energi tersebut. Nah, memang saat ini tantangannya adalah baik dari sisi feedstock kilang yaitu crude oil, juga produksi dalam negeri masih di sekitaran 600.000 barrel per hari, masih ada defisit sekitar 500.000 barrel per hari, 400.000 sampai 500.000 barrel per hari untuk mencari crude oilnya. Dan dari sisi hasil produksi kilangnya, juga BBM yang kita hasilkan belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan nasional yang ada di kisaran 1,4–1,5 juta barrel per hari. Nah, program yang dilakukan tentunya selain peningkatan kapasitas kilang, baik melalui pembangunan kilang-kilang baru maupun peremajaan kilang-kilang yang lama, juga ada satu program yang dalam RJPP kami adalah peningkatan produksi green refinery kami, yaitu untuk memproduksikan biofuel, baik itu khususnya di bioaftur dan biodiesel. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan daripada impor kita terhadap bahan bakar ke depan. Gitu. Kenapa biofuel? Ya karena biofuel bahan baku utamanya adalah nabati. Nabati kita memiliki sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini, yaitu berbasis sawit, ya berbasis sawit, dan kita akan mengembangkan berbasis waste, yaitu used cooking oil, sebagaimana yang sedang kami canangkan di Cilacap sebagai awalannya. Biofuel dan juga peningkatan kapasitas kilang konvensional. Baik, Pak Taufik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia, Pak, dan terima kasih sekali sudah mengajak kita tur gitu ya ke kilang Balongan, karena it was my first time, Pak. Ini pertama kali untuk saya dan ini luar biasa sekali kilang Balongan, Pak. Nanti kita jalan-jalan lagi ke kilang yang lain ya, Pak ya. Terima kasih. Saat ini, dengan kapasitas pengolahan sebesar 150.000 barel per hari, kilang Balongan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pasokan BBM untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya. Inovasi dan terobosan untuk menciptakan dan mengembangkan produk-produk bahan bakar minyak yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan, seperti yang dilakukan di kilang Balongan, harus terus didorong. Bukan hanya untuk swasembada energi, tetapi juga untuk bumi yang lebih baik lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Seliana Salsabila dan Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.